Selamat siang semuanya teman-teman, semoga selalu disehatkan. Guys, kali ini ada sebuah persidangan yang memang akan disaksikan atau diucapkan, distatementkan oleh ahli forensik terkait dengan CCTV. Kalau kita tahu bahwa kemarin saya sudah tampilkan CCTV dari mulai siang hari sampai malam hari, bahkan menjelang subuh itu mereka terdakwa juga beraktivitas sesuai apa yang direkam oleh CCTV dan ditampilkan, ditayangkan oleh penyidik. Dan ternyata ini sebuah validasi atau sebuah fiksasi di mana ahli forensik ini akan mengatakan statementnya apakah CCTV itu adalah valid atau tidak, karena ini juga yang diragukan oleh pengacara daripada terdakwa Ririn, bahwa apakah CCTV, apakah mayat itu ya benar yang dibopong oleh Ririn, karena kita tahu bahwa Ririn mengatakan bahwa yang dipopong menggunakan kayu atau bambu, menggunakan bambu, dan kemudian katanya adalah bukan mayat tapi adalah beras dan endog. Yang dilap-lap pun adalah bukan tetesan darah tapi pecahan endog, kemudian dilap di luar dari mobil itu. Guys, sebelum kita tayangkan pernyataan ahli forensik ini, justru kita harus terlebih dahulu saya tayangkan adalah tanggapan atau respon Ririn terlebih dahulu saat kemudian barangkali ini memperkuat statement terdakwa dan pengacaranya terhadap hakim terlebih dahulu, agar kemudian sistematis dan masuklah kira-kira matching antara kemudian tuduhan, antara kemudian sanggahan, antara kemudian validasi nanti ya. Sebelum saya tayangkan itu, saya akan tayangkan terlebih dahulu terkait pengakuan terlebih dahulu Ririn atas CCTV itu, dan kemudian Ririn juga banyak membahas terkait apa yang kemudian yang distatementkan atau disaksikan oleh para saksi di dalam persidangan itu. Yuk kita mulai saja. Oh iya, jangan lupa, ini sebagai konfirmasi sekali lagi bahwa video yang saya tayangkan ini adalah video orisinil yang saya sendiri hadir merekam dengan tangan saya sendiri di dalam persidangan ya. Ya, barangkali ada yang menghak ciptakan atau YouTube sendiri juga kadang lupa ya mana yang ori mana yang enggak kira-kira. Nah, ini adalah video yang ori saya dan saya rekam dengan tangan saya sendiri. Yuk kita tonton semuanya. Saudara kan bercerita dari tadi ada telepon WA Amaniani. Dilihat tidak atau penyidik, atau saudara sampaikan tidak kepada penyidik? Ya, mau sekejap juga Pak, udah jam-jam ya Pak. Oke. Jadi saudara belum sempat menyampaikan bahwa di handphonenya ini ada telepon atau chat WA Amaniani? Sudah Pak. Oh, sudah sampaikan. Saat saudara sampaikan di mana? Polres. Oh, di Polres. Dilihat tidak tuh sama penyidik handphonenya? Ya nggak tahu. Saat handphone itu disita, Ya. akun WhatsApp saudara di handphonenya masih aktif? Masih aktif. Masih ada? Masih ada. Tidak logout? Ya. Tidak dihapus? Ya. Oke. Kemudian 2 kartu SIM saudara. Ada. Handphone saudara berapa kartu? 2. 2 kartu. 2 kartu SIM saudara saat disita masih utuh? Tidak saudara ambil? Tidak utuh. Saudara pernah tidak melihat penyidik membuka handphone saudara, melihat-lihat? Tidak Pak. Pernah tahu tidak? Tidak Pak. Cuman ada di meja. Ada di meja? Ada di meja. Di meja penyidik. Oke, kemudian saudara tadi setelah kakinya dipatahkan sudah tidak kuat. Terus Ya. Terus baru saya suruh mengakuinya Pak. Jadi saya nurut Pak mengakuinya. nurut mengakuinya karena saudara sudah tidak kuat, tidak tahan. Tidak tahan apa? Ya. Sudah menahan sakit Pak. Tidak kuat menahan sakit. Itu belum ada pengacara ya saat Udah ada. dilakukan kekerasan itu? Udah ada Pak.
Sudah ada? Sudah ada. Ya karena saya pas foto sama Bukan, saat saudara dilakukan kekerasan dulu, dipukul, disabet, apa itu, sudah ada pengacara apa belum? sudah ada Pak, cuma di sofa Pak. Hah? Duduk di sofa. Saudara dipukuli itu sudah ada pengacara? Sudah Pak. Kalau dari awal Pak belum. Iya, yang saya tanya, saudara nih paham nggak pertanyaan saya? Saudara kan datang dari rumah sakit di Polres pagi kan, jam berapa? Ya pagi Pak. Ya, selama saudara diinterogasi sampai dilakukan kekerasan ya, sampai kaki dipatahkan, itu sudah ada pengacara atau belum? Belum Pak. Nah, benar nih. Oke. Jadi itu belum ada pengacara ya. Kemudian jam berapa saudara mulai di BAP? Di BAP itu saudara di kursi terus ditanya-tanya sama penyidik jam berapa? Malam Pak. Malam. Nah, malam pada saat saudara di BAP baru pengacara Iya. datang. Cuman buat dokumen itu doang. Buat apa? Foto dokumen itu. Foto, Dokumen doang. dokumentasi. Iya. Setelah itu Nanti pergi. lagi. Terus Siap. saya seperti dipukulin lagi. Dipukulin lagi. Pukulin lagi. Kenapa dipukulin lagi? Gak tahu. Kan saudara sudah pasrah tuh, sudah mengakui. Gak tahu Pak. Jadi apa ya? Ya tiba-tiba mukul aja tuh Pak. Kalau udah mukul satu pasti mukul dua itu Pak. Pasti mukul semua. Pengacaranya siapa namanya? Pak Ruslan. Pak Rusnandi. Itu saudara yang minta atau itu disediakan dari penyidik? Disediakan. Disediakan dari penyidik. Jadi selama saudara diperiksa di BAP, saudara tidak didampingi pengacara tidak? Selama di BAP itu. Tidak. Tidak. Jadi tadi pengacara datang Cuma foto doang. cuma foto saja. Foto posisi saudara bagaimana? Ya saya duduk pengacara di samping. Terus Itu foto. difoto. Setelah itu Setelah itu pengacara pergi, baru saya suruh ke bawah lagi. ke bawah lagi itu gimana? Duduk di bawah. Oh, dulu di bawah lagi. Jadi di kursi cuma untuk foto saja. Iya. Jadi saudara benar-benar tidak didampingi diperiksa sama pengacara. Tidak. Ini benar serius. Serius Pak. Oke. Kemudian saudara diperiksa lah ya sebagaimana tertuang di BAP. Jadi di isi BAP ini benar atau tidak? Di BAP itu tidak benar. Tidak benar. Jadi saudara di BAP ini cabut. Iya. Oke. Oke. Kemudian saat sidang pertama terdakwa Prio Bagustiawan itu membacakan tulisan tangan Iya. ya pada tanggal 26 Februari 2026 setelah dakwaan, di mana tulisan tangan itu saat dibacakan menyampaikan kronologis kejadian yang sebenarnya. Di dalam surat yang dibacakan itu pada pokoknya ada pelaku yang sebenarnya, yaitu Amaniani, Hardi, Yoga, dan Joko. Surat yang kemudian diserahkan dalam agenda perlawanan ke majelis hakim tersebut, itu yang membuat surat itu siapa? Yang membuat itu Prio Pak. Cuman saya ikutan disuruh nulis Pak. Saudara ikut suruh menulis. Katanya saya yang cerita, masa saya yang nulis, saya sampai Kata Prio. Oke. Terus ditandatangani oleh Prio. Inisiatif siapa menulis surat kronologis yang sebenarnya
yang menyebut nama 4 pelaku Ahmad Yani, Hari Yoga dan Joko. Inisiatif siapa? Prio sendiri. Prio sendiri. Prio sendiri. Karena di analisis itu Pak, dia itu selalu dihantui Pak. Dari setiap malam itu dia itu selalu nangis Pak. Prio itu Iya. nangis. Iya Pak. Kenapa tuh? Ya katanya sering ada suara banyak orang Pak. Dan terus juga pernah dihantui bayangan Pak pas di depan pintu. Kata Prio. Iya. Prio itu mengatakan di dalam pemeriksaan dia sebagai terdakwa di sidangnya dia itu skenario karangan saudara, katanya surat itu, dan diancam oleh saudara. Benar tidak? Iya. Tidak benar ya? Dia penormalannya 90% Pak. Misalkan saya mengancam, saya didorong aja jatuh. Jangan untuk mengancam. Saya masuk lapas saja Pak, masih ngesot Pak. Awal pertama kali. Pertama kali. Masih ngesot. Dia waktu nggak bisa jalan. Ya. Artinya saudara memang tidak benar ya dengan mengancam, karena saudara membawa badan sendiri saja susah. Susah. Jadi itu Bahkan sampai sekarang juga saya masih patah. bagaimana? Sampai sekarang juga tulang saya masih patah. Iya. Oke. Jadi inisiatif dari Prio. Iya. Tidak ada ancaman atau apa. Tidak ada. Oke. Kemudian selain bercerita kepada saudara Rio itu, ya, mulai di mes nelayan Iya. mengenai pembunuhan yang sebenarnya kronologisnya yang menyebut ada 4 pelaku Ahmad Yani, Hari Yoga dan Joko. Di lapas pernah tidak Rio bercerita ke tahanan lain Banyak. atau ke napi lain? Banyak. Banyak. Dia selalu bercerita sama orang. Siapa saja? Setahu saudara, Rio bercerita kepada tahanan atau napi lain. Kepada siapa saja? Belon, Sinaga, Siapa pertama? Belon, Yelon, Sinaga, Sinaga, Hajar, Anjar, terus Toin, 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 Toin. banyak sih Pak nama-namanya. Enggak, lu pasti kan beda nama. Oh, beda kamar. Beda nama. Dari mana saudara tahu Rio ini menceritakan kronologis pembunuhan yang sebenarnya ke tahanan lain itu? Pada ngomong ke saya. Oh, jadi tahanan lain yang mendapat cerita dari Rio Iya. pada ngomong ke saudara. Pada- Bagaimana ngomongnya? benar juga ya, kata Prio, katanya Prio yang ini apa, yang itu ngumpulin aja. Kamu Ceritakan saja, jangan ini. Bagaimana? kata Prio, kamu tuh benar-benar nggak pernah ikut-ikutan. Ya, memang menurut Prio gimana? Kalau memang menurut saya nggak pernah ikut membunuh, kata saya. Saya cuma dijebak, kata saya. Ya makanya Prio cerita sama orang kamar sel 2, sel 3, sel 4 sama sel 5. Itu katanya Prio cuma menguburkannya saja, sama mengikat dan menggotong mayatnya ke belakang. Yang nggak tahu kata saya itu, memang menurut Prio nya gimana? Ya kayak gitu katanya. Yang itu benar. Terus kata anak-anaknya juga, tapi Prio nggak ikut memukul katanya. Terus kamu juga nggak tahu apa-apa sebenarnya. Terus dia juga sempat kasihan sama saya. Ya saya mah diam aja sih Pak, karena yang mau apa yang saya lakuin Pak. Itu aja sih Pak. Ya, lalu tahanan lain yang ngomong ke saudara atau bercerita ke saudara setelah mendengar cerita Rio itu menyebutkan tidak 4
nama itu? Menyebutkan. Ya, gimana? Menyampaikannya gimana pada saudara? Sebenarnya pelaku utamanya itu di dalam utamanya itu namanya ini, terus Yoga sama Hardi itu anak buahnya, dan Joko itu cuma untuk mengalihkan perhatiannya dari itu aja sih. Itu kata tahanan lain bercerita kepada Ada saya. saudara. Nah, terus respon saudara gimana? Ya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa bapak. Nah, Rio cerita ke tahanan lain mengenai kejadian pembunuhan yang sebenarnya yang menyebut 4 nama itu, ya, itu atas inisiatif sendiri atau disuruh oleh saudara? Dianya sendiri. Dianya sendiri. Karena selalu dihantui ngomongnya itu, sama cewek-cewek lain juga ngomongnya kayak gitu Pak. Karena selalu dihantui. Saya capek, setiap malam nggak bisa tidur. Saudara tahunya dari para tahanan itu Iya. yang menceritakan tadi kepada saudara, memastikan tadi kepada saudara, ya. Begitu. Sementara cukup dilanjutkan Rehan. Terima kasih. Saya menegaskan kembali. Waktu di lapas, Iya. itu betul tidak ada ririn, tidak ada paksaan, apa ada yang dipaksa, atau memang keinginan dari Tio sendiri. Keinginan dari Tio sendiri. Waktu itu ririn sama Tio berkamar ya. Satu kamar cuma di Pancus Pak, jadi keadaannya sepi Pak. Di Pancus tuh sepi, sunyi, jadi sebenarnya tuh kalau setiap malam tuh kayak apa ya? Di ruang tersendiri, pansus itu ruang sendiri ya. Iya. Terus waktu di pansus itu kan bareng ya sama berdua ya. Itu berapa hari di pansus? Lumayan lama Pak. Ada 3 hari, 4 hari. Lebih Pak. Lebih ya? 2 bulanan gitu. Oh 2 bulanan di pansus itu ya. Nah setelah di pansus itu pindah ruang lagi, ruangan. Pindah di penalin. Apa? Pindah di penalin. Oh pindah di penalin. Terus waktu itu masih sekamar, masih ya? Masih sekamar sama Lili. Masih. Cuman sekarang udah tutup. Waktu masuk kamar lagi, di Prio itu masih cerita nggak sama Lili? Cerita nggak sama Lili? Masalah kejadian sebenarnya. Agak putus-putus pada di suaranya bagaimana? Maksudnya cerita kembali nggak? Waktu tadinya kan di pansus ya, di kamar tersendiri itu ya, pindah lagi kan? Itu masih cerita lagi kan? Diri itu, apa sih Trio itu masih cerita lagi kan? Cerita tentang kebenaran. Masih cerita sama orang-orang Pak, itu sama si Nanda Pak, kan dipindah tuh, di sel pindah tuh karena banyak orang Pak. Jadi dia tuh cerita ke kamar ketiga, ke kamar kedua, ke kamar keempat, kamar kelima. Sebenarnya dia kedatengin ke kamar-kamar lain gimana? Ya biasanya kan kalau berjemur tuh Pak, ngumpul di tengah Pak. Gimana? Kalau berjemur tuh pada ngumpul. Oh, pada ngumpul ya? Cuman saya di kamar aja sih. Cuman kalau beliau biasanya keluar ngumpul. Ngumpul ya? Ya. Terus dia cerita-cerita ya gitu teman-temannya ya. Nah terus setelah cerita-cerita sama temennya, waktu itu dia ke kamar lagi bareng sama dia. Ya saya mah selalu di kamar Pak. Kenapa? Ya susah jalan. Oh iya, susah jalannya ya. Itu susah jalan itu setelah ada tadi itu dipatahkan apa ditembak dulu? Ditembak dulu. Ditembak dulu. Dua-duanya di mana ditembaknya? Dua-duanya. Di mana, di paha, di mana? Di betis. Di betis. Terus yang diinjak itu di betis apa di bawah itu, di telapak? Yang diinjak Betis tulang kering. betis tulang kering. Sampai sekarang saudara
Periksa kakinya. Pernah, cuma ya karena juga takut Pak belum dirujuk nanti kan. Oh, lucu-lucu. Nah, Tapi karena- lihat nggak kakinya Ririn, lihat sendiri nggak? Buka kakinya. Lihat Pak, ya Lihat. pas juga sekali masih obat. Obat apa itu? Ya obat pada nyeri. Oh, tadi ya. Tapi dipastikan belum dirujuk ya, belum sampai sekarang ya. Belum. Cukup. Yang mulia, boleh tidak ini Ririn suruh menunjukkan kaki patahnya di depan majelis hakim. Ya, terdakwa coba berdiri, kakinya selanai diwimpis ya, atau digulung selananya. Bisa kaki satu ini, kaki satu kaki kanan yang berdiri. Coba diperagakan itu kaki patahnya, coba ya di. Ya coba. Ya, itu goyang ya. Oke. Pakai mic. Pakai mic. Sama engsel sebelah kirinya dikeluarin di palu. Engsel sebelah kirinya Ya. dikeluarin pakai palu. Ya. Itu saudara goyang-goyang itu, terdakwa saudara goyang itu benar-benar patah, patah putus gitu. Mana ya sih, Bang? Ya. Jadi itu cuma nempel aja ya. Mana ya sih yang kena, Bang? Oke. Kelihatan. Oke, cukup. Lanjut. Pada saat saudara di BAP, pada saat saudara di BAP, kan tadi saudara mengatakan pengacara itu setelah foto kemudian pergi lagi. Ya. Lalu saudara di BAP. Ya. Dari berita acara pemeriksaan yang BAP ini Ibu Budi, betul. Betul. Jadi yang mau BAP saudara yang melakukan pemeriksaan penyidiknya bernama Ibu Budi. Teguh Budi. Yang saya tanya, ada kekerasan tidak tuh oleh penyidik yang memeriksa saudara Teguh Budi? Kalau awal-awal Ibu Budi enggak ada kekerasan. Nggak ada kekerasan awalnya. Terus Begitu saya pindah ke meja yang paling ujung yang belok kanan itu Pak, setiap kekerasan adanya di situ Pak. Kalau pas di mejanya Budi itu nggak ada kekerasan. kalau mejanya Teguh Budi kan pintu masuk ya, Iya. dari pintu keluar ya, apa, kelihatan dari luar ya. Iya. Itu tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan. Mulai ada kekerasannya di mana? Begitu udah masuk di ruangan yang sebelah kanan itu Pak, Yang belok kanan. baru ke situ semua petugas Pak. Baru itu minyak. Ya, pertanyaan saya, ada kekerasan tidak dari penyidik Teguh Budi? Pastinya ada Pak. Bukan pastinya, saya tanya sama saudara yang benar. Ada Pak. Ada. Berupa apa kekerasannya? Punya berarti sama stick drum sampai ke pinggang. Nyabetin Stick drum. tubuh saudara Ya. pakai stick drum Stick drum. sama Ikat pinggang. ikat pinggang. Mengenai apa bagian tubuh mana? Sampai ikat pinggang di punggung. Kalau ikat pinggang di punggung, berapa kali? Nggak tahu Pak, nggak gitu Pak. Kayak gitu. Kalau stick drum mengenai Kaki kaki, kepala, itu penyidik. tangan. Kaki, tangan, itu benar penyidik Teguh Budi. Iya. Kenapa penyidik melakukan kekerasan kepada saudara? Apakah saat itu ada pertanyaan yang saudara jawab bagaimana? Gimana? Ya, awalnya saya juga cuman Pak, ngomong saya bukan pembunuhnya. Udah langsung gitu Pak, udah langsung di
langsung dipukulin? Dan itu pun terus menerus. Pokoknya kekerasan itu setiap pertanyaan penyidik yang saudara jawab, saudara tidak melakukan pembunuhan. Iya, Pasti itu dilakukan kekerasan. pasti. Iya. Sampai akhirnya saudara pasrah, Iya. mengakui. Setelah pasrah kalau juga tetap Pak. Setelah pasrah juga tetap. Tetap. Nah kalau sudah pasrah dilakukan kekerasan itu kenapa penyebabnya? Nggak tahu. Jadi setiap ada petugas datang udah pasti itu Pak. Kalau udah ada yang pukul satu pasti pukul semua Pak, ikutan. Oke. Saudara ingat ketika saya sebelum menjadi advokat saudara, belum menjadi pengacara saudara, saya pernah menemui saudara di lapas. Iya. Ingat? Ingat. Waktu itu saudara sama Brio, Iya. ya, di ruang depan. Iya. Saat saya tanya apakah benar kronologis pembunuhan yang sebenarnya yang disampaikan oleh Brio pada sidang pertama, karena saya belum masuk jadi kuasanya di sidang pertama, kan? Saya mulai masuk itu di sidang ketiga karena banyak pertanyaan dari wartawan, sehingga saya ingin memastikan itu benar tidak sih Brio menyampaikan seperti itu, kan? Kemudian saya menemui saudara sama Brio. Kemudian Brio dan saudara menjawab benar yang disampaikan itu adalah kronologis yang sebenarnya. Lalu saudara bercerita sesuai yang saudara tahu, ya. Brio juga bercerita sesuai yang Brio alami, tahu, ya, termasuk proses pembunuhan. Bahkan saya menanyakan kepada Brio, ini apa buktinya ada keterlibatan para pelaku. Lalu Brio menjawab saat itu, kalau bukti Pak, kalau palu dicari nggak bakal ada karena dibawa sama Hardi. Tapi saudara mengatakan kalau Ahmad Yani ada Pak, om saya, kan itu. Lalu kalau CCTV itu Pak, itu Joko. Itulah yang kemudian saya memutuskan, ya, untuk membantu saudara karena saudara meminta saya, kan, untuk dibantu. Nah, kemudian belakangan Brio di media mengatakan bahwa itu semua karangan Ririn, ya, bahwa Tony ikut ikut ngatur kan itu. Padahal saya masuk ini kan di sidang ketiga, di persidangan pertama saya tidak tahu udah muncul nama-nama. Kemudian karena Brio merubah keterangannya pada 18 Mei 2026, ya, pada saat jadi saksi untuk saudara, akhirnya rekaman suara yang isinya rekaman saudara sama Brio menjelaskan kronologis yang sebenarnya, akhirnya saya jadikan bukti kepada majelis hakim yang ditandai dengan bukti T16, rekaman suara Brio, Bagus Setiawan dan Ririn Rifanto saat pertama kali ditemui di lapas Indramayu, menceritakan kronologis kejadian sebenarnya pembunuhan satu keluarga yang menyebut 4 nama pelaku, yaitu Ahmad Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. Pertanyaan saya, yang waktu itu yang saya dengan beberapa wartawan yang saya rekam, ya, itu benar-benar saudara dan Brio ngomong secara sukarela atau ada paksaan atau ada tekanan dari saudara? Sukarela. Sukarela. Jadi tidak ada apa diatur-atur saudara? Tidak ada yang mengatur. Diancam saudara? Tidak. Tidak. Oke. Orang saya juga jalan masih dipimpin sama beliau, nggak mungkin juga saya mengatur dia. Baik. Yang mulia, kalau untuk dibuka rekaman CCTV yang dimiliki penyidik yang dari penuntut umum, dibuka pada jam-jam pada saat yang relevan dengan Ririn dan Brio datang ke rumah Budi dan sudah ada Ahmad Yani, ya. Kemudian sampai jam 2 lah dini hari, bisa tidak diputar?
rekaman yang di penyidik, yang di penuntut umum, yang bilang barang bukti. Iya, kan di berkas ini ada barang bukti rekaman CCTV itu ada 3 yang lihat, toko material bangunan, briling dan hotel. Jadi sesuai yang di berkas ini mohon dibuka bisa tidak? Keseluruhannya apa yang Tanggal 28 boleh dibantu nomor seri T berapa gitu biar lebih tercatat. Dilihat dulu berkasnya. Ada nggak dalam daftar lampiran barang bukti juga? Oke. Kalau dari kami Sambil jalan ya, kami sedang menghubungi Iya. dosen kami. ini pertama E16 dulu yang mulia. Di bawah barang buktinya ya. Yang nomor urut 7 ya. Ini yang kami minta dibuka ini yang barang bukti Yang dalam daftar kan. Iya. Nomor 7 ini kalau di sini. Iya lah. Yang saya tidak tahu ya karena barang buktinya dari penuntut umum. Oh, nggak terima berkas? Ah, berarti. Di berkas itu Ini nih, 1 buah flash disk berisi rekaman CCTV toko bangunan. betul itu. Bentar ya. Ada yang mau disampaikan? Ada tanggapan terhadap ini permintaan advokat? Tidak. Iya. Ya, silakan penuntut umum memastikannya. Kan ada timnya. Begini aja ya, setelah terdakwa maju, advokat maju, penuntut umum maju. Ayo, siap. Ini kan? Iya, saya. Ini penuntut umum nih, yang ini. Yang ini ya. Oke. Sudah, silakan kembali lihat. Apa? Gimana? Gak apa-apa, sama-sama bisa. Iya, anak apa itu?
Jangan LS lagi. LS lagi. Ini kan barang bukti versi daftar barang bukti ya. Itu kan anak akhirnya ngomong barang bukti barang bukti gitu. Tapi versi di sini nomor 27 gitu kan. Betul. Nah, reverse-nya adalah waktu-waktu tertentu. Iya. Nggak salah kalau penuntut umum menentukan karena ada beberapa folder ya di situ. Silakan ya. Nanti advokat tinggal sampaikan bukan yang ini gitu ya. Iya. Atau mau advokat tahu kan nggak tahu ya. Tidak tahu ya, Pak. Iya. Cuma kami butuh di pukul 20, mulai pukul 21 21 sampai dengan sampai pukul 3. 3 ya. Silakan Ya, tanggal 28 Agustus 2025 sampai 29 Agustus dini hari 2025. Baik, silakan. Bisa loh. Iya, Bang. Iya, Panitra boleh bantu. Mana rumahnya? TKP mana? Oh, itu tuh. Tapi pinggir jalan mana?